Halo, kembali lagi di tutorial Stock Data Labs. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas bagian dinamika perdagangan di fitur Stock Direction. Di sana kita belajar bagaimana cara membaca hubungan antara pergerakan harga, arah buyer dan seller, bobot realita, serta dinamika arah pada saham BBRI. Kalau teman-teman belum nonton video sebelumnya, sangat disarankan untuk menontonnya terlebih dahulu karena pembahasan di video ini akan menjadi lanjutan dari konsep yang sudah kita bahas sebelumnya. Pada video kali ini, kita akan masuk ke sesi kedua. Kita akan bahas dua bagian penting berikutnya di stock direction, yaitu buy broker dan sell broker. Apakah pembeli benar-benar kuat dan siap mendorong harga naik, atau justru seller masih lebih dominan dan menahan harga naik? Dengan memahami dua bagian ini, kita bisa membaca kondisi pasar dengan lebih objektif dan tidak hanya melihat harga naik atau turun saja. Untuk contoh analisisnya, kita tetap menggunakan saham BBRI agar pembahasan lebih konsisten dan mudah dipahami. Perlu diingat, seluruh data di Stock Data Labs adalah alat bantu analisis, bukan rekomendasi untuk membeli atau menjual saham. Sekarang kita langsung aja masuk ke bagian pertama, yaitu buy broker. Grafik buy broker digunakan untuk melihat kekuatan broker yang melakukan pembelian pada saham BBRI. Di bagian ini ada dua indikator utama yang perlu kita perhatikan, yaitu kekuatan buy broker dan kekuatan demand. Kita akan bahas satu persatu secara lebih detail. Yang pertama, kita mulai dari kekuatan buy broker. Kekuatan buy broker ditampilkan dengan batang berwarna biru. Indikator ini digunakan untuk melihat seberapa kuat broker pembelian dalam menahan tekanan jual dari seller. Semakin tinggi batang biru, semakin besar kekuatan broker dalam melakukan pembelian. Cara membacanya cukup sederhana. Jika nilai kekuatan buy broker berada di bawah 20, maka kekuatan beli broker masih tergolong lemah. Jika nilainya berada di antara 20 sampai 40, maka kekuatan belinya berada di area sedang. Jika nilainya berada di atas 40, maka broker tersebut memiliki kekuatan beli yang cukup kuat dan berpotensi memberikan dorongan terhadap harga. Sekarang kita lihat pada saham BBRI. Untuk saham BBRI terlihat bahwa kekuatan buy broker rata-rata masih berada di bawah 30. Artinya kekuatan buy broker pada BBRI masih berada di area sedang, belum masuk ke kategori kuat. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada aktivitas pembelian, tetapi belum cukup besar untuk benar-benar mendorong pergerakan harga. Bahkan kode broker SL yang memiliki nilai yang paling besar di grafik ini, nilainya hanya berada di angka 29,98. Ini berarti broker dengan pembelian terbesar pun masih belum masuk kategori kuat. Dari sini kita bisa mulai memahami bahwa sisi buyer memang ada, tapi belum cukup agresif. Namun kita tidak boleh berhenti hanya di kekuatan buy broker saja. Karena dalam analisis stock direction kita selalu perlu melihat keseimbangan antara kekuatan dan hasilnya. Di sini indikator kedua berperan, yaitu kekuatan demand. Kekuatan demand digunakan untuk melihat apakah permintaan dari broker pembelian benar-benar mampu mengalahkan tekanan seller. Cara bacanya seperti ini. Jika nilai kekuatan demand berada di atas 0 dan berwarna hijau, berarti demand dari broker tersebut menang terhadap tekanan sell. Sebaliknya, jika nilai kekuatan demand berada di bawah 0 dan berwarna merah, berarti demand broker tersebut masih kalah terhadap tekanan seller.
Jadi kondisi ideal dari sisi buy adalah ketika dua hal terjadi secara bersamaan. Pertama, kekuatan buy broker tinggi. Kedua, kekuatan demand juga positif atau berwarna hijau. Artinya, broker tersebut bukan hanya aktif membeli, tetapi pembeliannya juga efektif dalam mengalahkan tekanan jual. Sekarang kita lihat kembali pada grafik saham BBRI. Di grafik analisa Stock Data Labs terlihat bahwa belum ada satupun kode broker yang mampu mengalahkan seller dari sisi demand. Ini adalah poin yang sangat penting. Karena meskipun ada aktivitas pembelian, tapi hasil akhirnya masih kalah oleh tekanan jual. Bahkan kode broker SL yang memiliki pembelian volume terbesar, nilai kekuatan demand-nya masih berada di angka minus 20,93. Artinya meskipun SL terlihat dominan di sisi pembelian, demand dari broker tersebut masih belum cukup kuat untuk mengimbangi tekanan seller. Kalau kita tarik kesimpulan sementara dari bagian buy broker ini, kita bisa mengatakan bahwa sisi buyer pada BBRI masih belum cukup kuat. Buyer memang ada, tapi tekanan belinya belum efektif. Ini sering terjadi di pasar, di mana terlihat banyak transaksi beli, tapi harga tidak naik signifikan karena tekanan jual masih terlihat lebih besar. Sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu sell broker. Grafik sell broker digunakan untuk melihat kekuatan broker yang melakukan penjualan pada saham BBRI. Di bagian ini kita memiliki dua indikator utama, yaitu kekuatan sell broker dan kekuatan supply. Pertama, kita bahas kekuatan sell broker. Kekuatan sell broker biasanya ditampilkan dengan batang biru. Indikator ini digunakan untuk melihat seberapa kuat broker penjualan dalam memberikan tekanan jual ke pasar. Cara membacanya cukup mirip dengan buy broker. Jika nilai kekuatan sell broker berada di atas 20, berarti broker tersebut memiliki tekanan sell yang cukup kuat. Semakin tinggi nilainya, semakin besar tekanan jual yang diberikan oleh broker tersebut. Sekarang kita lihat pada grafik BBRI. Di sini terlihat jelas bahwa kode broker YU memiliki tekanan sell yang cukup kuat dengan nilai 60,68. Nilai ini jauh di atas batas 20. Artinya, broker YU menjadi salah satu seller yang sangat dominan pada saham BBRI. Ini menunjukkan bahwa ada tekanan jual yang cukup besar dari sisi tertentu. Namun seperti sebelumnya, kita tidak boleh hanya melihat kekuatan sell broker saja. Kita harus melihat indikator kedua, yaitu kekuatan supply. Kekuatan supply digunakan untuk melihat apakah tekanan jual dari broker tersebut masih mampu melawan tekanan buy. Cara membacanya seperti ini. Jika kekuatan supply berada di atas 0 dan berwarna merah, berarti supply atau tekanan jual masih cukup kuat. Jika kekuatan supply berada di bawah 0 dan berwarna hijau, berarti tekanan supply masih kalah terhadap tekanan buy. Sekarang kita lihat pada saham BBRI. Di grafik Stock Data Labs terlihat bahwa cukup banyak kode broker yang memiliki tekanan supply yang kuat. Beberapa di antaranya adalah UA, AK, TP, BB, IF, PC, DX, dan GI. Artinya, tekanan jual pada saham BBRI tidak hanya berasal dari satu broker saja. Ada banyak broker yang secara bersamaan memberikan tekanan jual ke pasar. Ini adalah kondisi yang cukup penting untuk diperhatikan, karena ketika banyak broker memiliki tekanan supply yang kuat, maka buyer membutuhkan kekuatan demand yang jauh lebih besar untuk bisa mengimbangi tekanan tersebut.
Sekarang kita masuk ke kesimpulan dari pembacaan buy broker dan sell broker pada saham BBRI. Dari sisi buy broker, kita lihat bahwa kekuatan pembelian masih belum terlalu kuat. Rata-rata nilainya kekuatan buy broker masih berada di bawah 30 sehingga masih tergolong area sedang. Kode broker SL memang menjadi salah satu broker pembelian terbesar dengan nilai 29,98. Namun ketika kita lihat kekuatan demand-nya, nilainya masih minus 20,93. Artinya meskipun aktif pembeli, demand dari broker tersebut belum mampu mengalahkan tekanan seller. Di sisi lain, dari sell broker, tekanan jual justru terlihat lebih dominan. Kode broker YU memiliki nilai kekuatan sell broker sebesar 60,68 yang menunjukkan tekanan jual yang sangat kuat. Selain itu, beberapa broker lain seperti YU, AK, TP, BB, IF, PC, DX, dan GI juga masih memiliki tekanan supply yang cukup kuat. Jika kita gabung kedua sisi ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa tekanan seller pada BBRI masih lebih dominan dibandingkan buyer. Buyer memang ada, tapi belum cukup kuat untuk mengimbangi tekanan supply dari seller. Dengan kondisi seperti ini, pergerakan BBRI masih perlu dibaca dengan hati-hati. Karena selama demand buyer belum mampu menembus tekanan supply seller, maka kenaikan harga belum bisa langsung dianggap sebagai sinyal kuat. Baik, itulah tadi penjelasan sesi kedua mengenai cara membaca buy broker dan sell broker di fitur Stock Direction Stock Data Labs. Dari dua bagian ini, kita bisa melihat apakah broker pembelian benar-benar kuat atau justru tekanan seller masih lebih dominan dibalik pergerakan saham. Pada contoh saham BBRI, data menunjukkan bahwa buyer belum mampu mengimbangi tekanan seller, sehingga tekanan jual masih terlihat lebih kuat. Di video berikutnya, kita akan lanjut ke sesi ketiga, yaitu cara membaca label buy broker dan label sell broker. Di sana kita akan melihat tekanan beli dan tekanan jual bukan lagi dari kode broker satu persatu, tetapi berdasarkan kelompok broker seperti asing, domestik, dan BUMN. Perlu diingat kembali, seluruh data di Stock Data Labs merupakan alat bantu analisis dan bukan rekomendasi untuk membeli atau menjual saham. Untuk mencoba fitur Stock Direction dan fitur analisis lainnya, silakan kunjungi stockdatalabs.com. Daftar sekarang dan nikmatin free trialnya 14 hari. Sampai jumpa di video tutorial Stock Data Labs berikutnya.